bab 1. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis kekuasaan dan Laut Cina Selatan. Nah, teman-teman semua, berbicara mengenai Laut Cina Selatan, yang ada di benak kita adalah kekayaan sumber daya alam. Apakah itu? Yaitu minyak bumi dan gas alam. Nah, jadi di Laut Cina Selatan ini telah berhasil membingkai sebuah kuasa wacana, di mana kuasa wacana ini berangkat dari sejarah perjanjian Westphalia tahun 1648 menjadi penyebab konflik berkepanjangan dan mungkin berujung pada konflik tanpa akhir di Laut Cina Selatan. Nah, berlaku konflik ini juga kan bersinggungan dengan negara kawasan Asia Tenggara dan didasarkan pada karakter politik dan sosial budaya yang dibangun oleh fragmentasi identitas nasional yang berbeda. Jadi karena perbedaan identitas nasional yang berbeda ini menyebabkan pecahnya perang terbuka di kawasan yang memiliki ketegangan politik. Nah, kalau kita ingat juga ada perjanjian UNCLOS tahun 1982 mengenai imajinasi batas pada klaim negara di Laut Cina Selatan. Jadi perjanjian UNCLOS ini telah berhasil menimbulkan konflik istilahnya karena apa? Dia menciptakan sebuah imajinasi batas yang membuat negara-negara di Laut Cina Selatan itu perang klaim kekuasaan wilayah seperti itu. Nah, jadi seperti contohnya nih, Cina pernah mengklaim yang Spratly dan Kepulauan Paracel. Reklamasi pulau buatan di pulau seperti itu merupakan sumber sengketa didasarkan provokasi untuk mencegah klaim lain. Nah, keagresivitas menimbulkan tendensi politik yang tinggi sehingga menuai respon dari organisasi regional yaitu ASEAN. Jadi ASEAN sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya dan juga terkait dengan perjanjian UNCLOS tadi yang tahun 1982. Namun untuk Laut Cina Selatan ini bisa dibilang konfliknya itu sangat berkepanjangan karena kepentingan nasional yang berbeda-beda, ditambah lagi ASEAN itu sangat berhubungan erat dengan Asia Tenggara yang tadinya sudah saya jelaskan, di mana budayanya itu dibangun oleh fragmentasi identitas nasional yang sangat berbeda. Nah, seperti halnya juga kita tahu teman-teman semua pada saat isu kontemporer ini Amerika Serikat sangat intervensi di Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi si AS ini pernah melakukan latihan militer bersama dengan Filipina, di mana mereka mengusir kapal-kapal nelayan Cina yang ada di Laut Cina Selatan itu sendiri. Inilah yang dinamakan dengan stabilitas itu sendiri, kehadiran dan intervensi AS sehingga memicu ketegangan konflik yang ada di Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi kuasa wacana yang saya jelaskan sebelumnya itu benar-benar nyata dan ada di Laut Cina Selatan itu sendiri. Kawasan Asia Tenggara adalah kawasan yang memiliki ukuran ketegangan politik dan keamanan yang sangat tinggi. Namun menariknya, dinamika ketegangan dan postur kekuatan militer negara-negara Asia Tenggara tidak berimplikasi pada perang besar, melainkan mereka justru membentuk bangunan keamanan di kawasan ini. Asia Tenggara mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Di dalamnya ada 10 negara berdaulat yang terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu Asia Tenggara Daratan yang terdiri dari Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam, serta Asia Tenggara Maritim yang meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Meskipun memberi kesan aman dan damai, menurut klaim para pakar, terdapat banyak sekali potensi konflik di kawasan ini yang dapat memicu perang terbuka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keamanan di Asia Tenggara. Jadi stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara penuh dengan friksi, konflik, dan ketegangan, sehingga sangat berbahaya dan terkesan sensitif. Asia Tenggara dapat diargumentasikan sebagai kawasan yang memiliki keamanan yang terkontrol karena hingga saat ini selama 2 dekade tidak pernah terjadi perang di kawasan. Sam Bateman pernah menjelaskan keamanan regional yang dibutuhkan oleh kawasan Asia Tenggara memiliki tingkat sengketa perbatasan yang tinggi karena Asia Tenggara merupakan jalur internasional yang penting bagi negara-negara yang ada di dunia. Kaihi juga pernah menulis bahwa interdependensi ekonomi mempengaruhi perilaku negara anggota ASEAN dalam bertindak. Kerugian dan keuntungan menjadi pertimbangan setiap negara dalam menciptakan keputusan besar seperti perang, sehingga perang tidak terjadi oleh karena rezim internasional dan rezim regional, serta adanya interdependensi ekonomi. Bahkan dengan negara Asia Tenggara menjunjung tinggi prinsip-prinsip ASEAN, ini bisa meningkatkan keamanan di kawasan. Selanjutnya, Kantori dan Spiegel pernah menjelaskan bahwa negara-negara inklusif eksternal kawasan memiliki partisipasi politik yang signifikan dalam hubungan internasional di negara-negara kawasan.
intrusif akan sangat mempengaruhi perilaku negara-negara kawasan di Asia Tenggara. Kita masuk kepada beberapa literatur yang menjelaskan keamanan Asia Tenggara dengan studi kasus Laut Cina Selatan. Analisis yang pertama itu dari Leszek Budzinski di dalam artikelnya yang berjudul Rising Tensions in the South China Sea: Prospect for a Resolution of the Issue. Budzinski menjelaskan bahwa konflik Laut Cina Selatan yang disebabkan klaim tumpang tindih antara Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Cina itu mengalami kebuntuan dalam resolusi konflik, sehingga negara-negara yang berkonflik ini akan terus ada di dalam ketegangan. Beliau menjelaskan bahwa Cina mengklaim beberapa kepulauan serta perairan di sekitarnya dan telah menghadirkan militer di Laut Cina Selatan sebagai upaya mencegah pengklaim lainnya. Sedangkan Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga mengklaim wilayah Laut Cina Selatan sebagai bagian teritorial masing-masing. Dalam kasus tersebut, Budzinski menemukan bahwa resolusi konflik yang mengalami kebuntuan tersebut berdampak serius pada sengketa yang berkepanjangan yang didasarkan pada fragmentasi kepentingan nasional. Kita masuk kepada literatur yang kedua, literatur dari Saint Bateman. Dalam fokus analisis yang sama, beliau menjelaskan isu perdamaian di Laut Cina Selatan dengan artikelnya yang berjudul Regional Maritime Security Threats and Risk Assessment. Beliau menunjukkan temuannya bahwa wilayah Laut Cina Selatan yang termasuk dalam konflik negara-negara Asia Tenggara memiliki sengketa perbatasan yang tinggi, khususnya mengenai tapal batas maritim. Selain itu, beliau menemukan bahwa perairan Asia Tenggara, khususnya Laut Cina Selatan, merupakan perairan yang penting bagi negara-negara di dunia karena merupakan jalur perdagangan global. Dalam isu perdamaian negatif di Laut Cina Selatan, Bateman merekomendasikan agar negara-negara berkonflik meningkatkan militer agar dapat menjadi deterrence bagi negara lainnya. Sistem intrusif merupakan salah satu sektor dari sistem subordinat kawasan yang memiliki andil besar untuk menjawab permasalahan-permasalahan negara kawasan. Intervensi negara-negara ekstra kawasan akan sangat mempengaruhi perilaku maupun kebijakan negara dalam bertindak. Kantori dan Spiegel berpendapat bahwa partisipasi politik negara ekstra kawasan akan menimbulkan stabilitas dan instabilitas. Teori sistem intrusif yang dicetuskan oleh Louis Kantori dan Stephen Spiegel merupakan kerangka regional untuk menjelaskan tidak pernah pecah perang di kawasan Asia Tenggara. Dalam pandangan realisme, hal ini akan menimbulkan deterrence atau keseimbangan negara sehingga menciptakan suatu keamanan. Operasionalisasi sistem intrusif dapat dijalankan dalam 3 langkah, yaitu yang pertama, menemukan aktor-aktor negara yang melakukan sistem intrusif. Negara yang dapat melakukan sistem intrusif adalah negara-negara yang termasuk dalam kategori negara adidaya atau negara dikuasa, negara yang memiliki kekuatan besar, kekuatan menengah, dan kekuatan regional. Pada kawasan Asia Tenggara, negara-negara yang dapat melakukan sistem intrusif adalah negara-negara yang memiliki pola keterlibatan yang signifikan seperti Amerika Serikat, Cina, dan Australia. Kedua, menemukan proses keterlibatan partisipasi politik dalam sistem intrusif berdasarkan pada metode-metode dan indikator-indikator yang dianggap relevan untuk bisa menelusuri negara-negara ekstra kawasan di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dampak sistem intrusif tersebut terhadap tidak pernah terjadinya pecah perang di kawasan Asia Tenggara. Berikutnya ada kekuasaan menurut Foucault dan Bourdieu. Jadi Michel Foucault mencetuskan kerangka pemikiran yang beliau sebut sebagai genealogi. Nah, kerangka ini menjadi sebuah analisis historis dari asal-usul suatu wacana. Nah, genealogi berfokus kepada relasi kekuasaan dan pengetahuan. Nah, uniknya, kerangka pemikiran menurut Foucault ini mengkaji sesuatu yang hilang dalam tekstualitas dan historisitas. Nah, sejarah menurut Foucault merupakan hasil pengulangan dominasi tanpa akhir yang dibungkus oleh kekuasaan. Meski mungkin tampak mirip dengan positivisme, terdapat perbedaan antara positivisme dan genealogi. Nah, positivisme menganalisis arti-arti umum yang disebabkan oleh ideologi dan struktur di balik sejarah. Sedangkan genealogi menurut Foucault menganalisis pengetahuan yang didominasi oleh perspektif dan kekuasaan. Nah, Foucault pun pada akhirnya ingin menekankan bahwa tidak ada yang namanya kebenaran
kebenaran tunggal. Namun yang ada hanyalah perspektif dan rezim kebenaran yang terus mengalami pertarungan. Nah, sejarah yang ada pun menurut beliau merupakan sebuah proses normalisasi karena pada dasarnya tidak ada hal yang normal secara sendirinya. Nah, ia pun mengambil kekuasaan, pengetahuan, dan asal-usul sebagai variabel dalam kerangka pemikirannya. Berikutnya ada Pierre Felix Bourdieu. Nah, beliau ini turut menjelaskan terkait anomali dalam relasi kuasa dan pengetahuan, di mana beliau beranggapan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dipahami oleh pemikiran strukturalis, namun kekuasaan adalah sebuah dominasi, wacana yang terlegitimasi dan melalui proses dalam arena pertarungan. Nah, ada pun 3 variabel yang diangkat oleh Bourdieu dalam pemikirannya adalah habitus, kapital, dan arena. Nah, habitus ini merupakan nilai atau dalam perilaku yang menjadi pengalaman sosial dan kemudian membentuk doxa dan mengontrol agen. Nah, Bourdieu pun terus membahas kapital yang digunakan setiap agen demi mencapai dominasinya, di mana menurut beliau perlu ada perebutan dan pertaruhan dalam arena demi mencapai sebuah kekuasaan. Nah, pada kesimpulannya, bab pertama dalam buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan dari Arthur Jefferson Maya ini membahas terkait dasar-dasar analisis yang perlu ditetapkan dalam menganalisis sebuah rezim kekuasaan yang didominasi oleh